Tuntunlah kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami iman dalam menghadapi berbagai-bagai rupa hal yang terjadi di dalam hidup ini, yang coba mau menghalangi kami, yang coba mau menggeser iman kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami beriman, kami percaya hanya dalam nama-Mu, lewat firman-Mu yang mengajar kami. Kami siap belajar dari kebenaran firman, urapi setiap kami, karena firman-Mu adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, dan segala pekerjaan iblis yang coba mengusik mengganggu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh-Mu yang ada di sini, Roh Kristus Yesus Tuhan, memberkati kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang siap mendengarkan firman Allah, sama-sama katakan amin. Tetap berdiri, kita buka Alkitab kita. Tetap berdiri, kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Terima kasih buat para pelayan musik dan WL Singers yang memberkati. Si Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua. Baik, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Pada saat ini, pada pagi hari ini, kita masuk di dalam bulan November. Di dalam bulan November, dan juga sudah ada pohon Natal. Biasanya kalau di Manado itu kalau sudah masuk bulan bulan yang namanya di belakangnya September, Oktober. Nah, mulai itu ada, kalau di Manado itu sudah ada lagu-lagu Natal di biasa angkutan kota di kota Manado, dan juga pohon pohon Natal itu sudah dipasang. Itu kalau mulai bulan September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi kalau di sana itu masuk bulan November, ini sudah ada Natal, sudah ada ibadah Natal di Manado. November, Desember, ya, Januari masih ada. Kadang-kadang Februari itu masih ada. Itu luar biasa ya di Manado. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sedang Tuhan, kita sudah membaca Alkitab kita. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus ingin menegaskan suratnya kepada jemaat Roma, sebab dia mendapati jemaat Roma itu sudah banyak yang Kristen, sudah banyak pengikut Kristus. Tetapi persoalannya adalah ketika mereka mengadakan perayaan-perayaan Natal, ketika mereka mengadakan perayaan-perayaan Kristen, ketika beribadah pada hari Minggu, itu luar biasa. Tetapi yang luar biasanya juga adalah kehidupan mereka di luar ibadah. Kehidupan orang-orang Roma pada waktu itu, orang-orang Kristen Roma, saya katakan di sini bahwa Rasul Paulus menegur mereka, sebab mereka pada hari Minggu, mereka pada hari Natal, mereka pada hari-hari raya itu begitu luar biasanya, ya, begitu kudusnya, ya, begitu siap berkorban, melayani luar biasa. Tetapi hari-hari lain, di hari-hari Minggu, hari-hari raya umat Kristen, mereka pun memiliki kehidupan yang luar biasa yang tidak sesuai firman. Mereka punya usaha, mereka punya pekerjaan, mereka
punya kedudukan sebagai duduk di pemerintahan. Mereka ada yang korupsi, padahal mereka Kristen. Mereka minum mabuk-mabuk, mereka Kristen. Mereka bohong sana sini dalam demi usaha mereka raup keuntungan, mereka berbohong. Kecap nomor 3 dia bilang nomor 1 luar biasa enaknya, ini asli, ternyata palsu. Nah, itu menunjukkan Rasul Paulus berkata bahwa engkau harus tinggalkan itu karena ibadah yang sesungguhnya bukan ibadahmu yang diperhitungkan oleh Allah karena engkau hadir di dalam ibadah ini, tetapi ketika engkau sudah keluar dari gereja atau di dalam peribadatan, maka kehidupanmu sama seperti orang dunia, tidak ada bedanya. Maka sebenarnya Allah berkata, Rasul Paulus berkata sesuai firman Allah bahwa kalau kita belajar di sini bahwa Rasul Paulus menegur supaya mereka menunjukkan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati orang Kristen adalah mereka harus tunjukkan ketika mereka ada di kehidupan di luar. Artinya engkau dapat teori di dalam gereja, teori firman mengajarkan hal-hal yang baik, lalu ketika kita keluar kita harus mempraktekkan firman itu. Ya, nah, itulah sebenarnya sah ketika kita menjadi orang Kristen yang benar. Karena dengan demikian Allah memperhitungkan bahwa itulah ibadah yang sejati sebenarnya. Makanya ketika terjadi di mana COVID-19, di mana tidak ada lagi ibadah di dalam gereja, dilarang. Ibadah boleh di rumah masing-masing. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya gedung bukanlah suatu hal nomor 1, tapi gedung ibadah yang sesungguhnya adalah diri saudara sendiri. Amin. Diri kita sendiri. Makanya firman Allah berkata bahwa kemah yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri, di mana ada kemah, tempat di mana Roh Allah, Roh Kudus tinggal. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana Paulus mau mengajarkan kepada setiap jemaat, setiap umat, agar supaya tahu yang sesungguhnya apa sih itu ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah satu kehidupan yang dimana kita mempersembahkan diri kita sesungguhnya sepenuhnya dan mengikuti ajaran Kristus dan melakukannya. Itulah ibadah yang sejati. Maka kita lihat di sini baca apa yang dikatakan Rasul Paulus di ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, demi kemurahan Allah, aku, Paulus katakan, menasihatkan kamu. Ya, ini secara lemah lembut berkata, menasihatkan. Sebenarnya kalau dia kesel itu, Rasul Paulus dia berkata, bukti kemarahannya bisa ditunjukkan dengan kata-kata. Tetapi dia berusaha sabar dan mengatakan, aku, ya, demi kemurahan Allah. Kenapa? Karena dia sudah pakai demi Allah, ya, kalau bisa dikatakan. Demi Allah, ya, aku menasihatkan kamu. Jadi aku bilang, kalau saya seperti saya, demi Tuhan, aku memberitahukan kamu. Ya. Ya. Jadi itu seperti suatu hal di dalam hati kekesalan Paulus ketika melihat kehidupan orang Kristen di Roma. Itu membuat dia rasa marah, tetapi dia berusaha menekan, tetapi dia memakai kata-kata yang baik. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Seperti ini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Coba baca di situ. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, lalu yang kudus, lalu yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi hai umat Allah, hai umat Kristen, hai umat kepunyaan Allah, marilah engkau supaya mempersembahkan tubuhmu. Ya. Jadi setelah saya baca kok tubuh saja, ternyata bukan tubuh harafiah dimaksudkan, tapi maksudnya itu adalah tubuh jiwa raga kita, tubuh diri kita. Kita harus persembahkan jiwa raga kita. Artinya selain raga itu tubuh, jiwa juga. Ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu dulu yang pertama. Apa maksud Rasul Paulus
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi, apa maksud Rasul Paulus berkata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Persembahan yang hidup ini berbicara tentang sesuatu yang hidup. Saudara, ketika saudara percaya Yesus, dipertobatkan Yesus Kristus, pada saat itu kamu diperhitungkan Allah pada saat mati atau hidup? Sekali lagi saya mau tanya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya mau bertanya. Ketika engkau mempersembahkan imanmu kepada Tuhan Yesus, pada saat engkau mati atau waktu engkau hidup? Ada orang berdoa karena bapaknya, ini contoh, ada bapaknya meninggal, selama hidupnya hidup tidak benar. Orang Kristen, Kristen namanya, tetapi hidupnya tidak benar, suka berbohong, minum-minuman, mabuk, tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang ayah, tidak mau bekerja, malas-malasan. Dia suruh istrinya kerja, dia suruh anaknya kerja, dia malas-malasan, tidak bertanggung jawab, kasar orangnya, mulutnya juga kotor, tidak benar. Terus waktu mati, sudah mau mati, dia bilang begini, nah, istriku doakan saya supaya masuk surga. Terus dia meninggal. Pertanyaannya, waktu dia meninggal masuk surga? Oleh karena itu dikatakan, persembahkan hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Tidak bisa orang mati didoakan masuk surga. Bisa nggak? Orang mati kita doakan, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, selamatkan, masukkan surga ayahku, ibuku pada waktu dia meninggal. Tidak bisa. Orang yang hidup harusnya kita mempertobatkan, dia menyesal, dia mengikuti ajaran Yesus, baru ketika dia meninggal Allah memperhitungkan karena hidupnya. Amin. Karena hidupnya. Apa saudara sanggup? Orang yang sudah mati saudara masukkan ke surga? Tidak bisa. Justru orang yang hidup, saudara bisa membawa dia jalan masuk ke surga. Bagaimana caranya? Ya mempertobatkan dia supaya diterima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajar dia dan sehatkan dia tentang kebenaran. Jangan sampai waktu sudah meninggal tidak bisa buat apa-apa lagi. Nah, di antara neraka dan surga tidak ada yang terima, makanya gentayangan, makanya diberi nama pocong lah, kuntilanak lah, apa manusia tengkorak lah, mungkin gitu ya istilahnya. Hidupnya bergentayangan karena di surga tidak diterima. Yang herannya kenapa neraka pun tidak terima. Karena waktu di dunia dia Kristen, tapi Kristen namanya saja, tetapi dia hidupnya tidak sungguh-sungguh. Makanya firman Allah menegur, hai umat manusia, jangan suam-suam. Suam-suam tahu air suam itu air yang antara panas dengan dingin. Jadi tidak panas, tidak dingin. Ya, ada air panas, betul-betul panas. Ada air dingin, betul-betul dingin. Jadi dikatakan, hai umat, janganlah engkau suam-suam. Percuma, engkau sia-siakan hidupmu dengan suam-suam. Lebih bagus sekalian panas atau dingin. Kalau sekalian panas, ya percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Sekalian dingin, ya sekalian kamu tidak usah percaya kepada Yesus. Jadi antara surga dan neraka sebenarnya kita hidup ini. Kau pilih surga atau neraka? Supaya waktu ketika meninggal kamu diterima. Kalau tidak terima di surga, kamu diterima di neraka.
Istilahnya begitu. Kamu terima di neraka. Tapi kalau suam-suam, hidupmu bergentayangan. Mungkin begitu istilahnya. Tapi saya mau gambarkan kepada Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Allah ingin supaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita mempersembahkan hidup pada waktu kita hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud Rasul Paulus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Yaitu dia berbicara tentang Roh Kudus. Bahwa manusia ketika dikatakan sebagai manusia yang Kristen, ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus, berarti manusia itu mati. Dia kelihatan hidup, tapi sesungguhnya mati rohnya. Sekali lagi, orang yang tidak memiliki Roh Kudus adalah orang yang mati. Biasa saya ganggu teman-teman saya yang sudah lama tidak jumpa, teman-teman pendeta biasa. Shalom bro, wah masih hidup, masih bro. Gitu. Ya artinya bukan mati jasmani, berbicara tentang roh. Ya. Artinya masih semangat ya. Bagaimana bro? Masih semangat dalam roh? Masih bro. Nah gitu. Tapi istilahnya kita berbicara, bagaimana bro? Masih hidup? Masih bro. Nah gitu. Masih hidup rohnya. Karena orang yang tidak memiliki Roh Kudus sama seperti orang mati. Hidup tapi mati, dia digerakkan oleh tubuhnya, oleh setan. Dulu terkenal orang Toraja bagaimana memindahkan orang mati supaya tidak terlalu berat dan jauh jaraknya ke gunung. Karena naik gunung harus dipikul dan harus butuh banyak orang. Maka caranya apa? Mereka, orang mati itu dia hidupkan, terus dia jalan, dia lompat-lompat sampai dia jalan dan sampai ke atas, ditiba di tempat tujuan di kampungnya, lalu dikuburkan. Ya, orang mati dihidupkan dengan cara seperti robot dan kemudian dia bisa menuju ke tempat kampungnya lalu dikuburkan. Orang Cina juga ada gitu dulu, pemahaman tentang apa? Menghidupkan orang mati tapi berjalan, lompat-lompat. Nah, itu. Saudara senang kalau saudara hidup seperti orang mati yang digerakkan oleh roh setan, pasti kita tidak berkenan. Ya, oleh karena itu supaya kita menjadi orang Kristen yang benar, Rasul Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Haruslah engkau memiliki Roh Kudus. Berusahalah terus untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dan memiliki Roh Kudus. Sebab dengan demikian engkau memiliki Roh Allah yang menuntun engkau di dalam kebebasan, menuntun engkau kepada kemerdekaan, menuntun engkau kepada hidup yang lebih hidup. Apa artinya hidup lebih hidup? Kalau kita memiliki Roh Tuhan, Roh Allah, kita berdoa pasti Roh itu mendengar. Amin. Amin. Pernahkah saudara berdoa kepada rezeki saudara? Glenn, kalau saudara memiliki Roh Kudus, saudara anak Allah, ada Roh Kudus di dalam hidupmu, maka berdoalah dengan imanmu. Sebab percayalah apa yang kata Tuhan, bahwa jikalau Roh Allah ada padamu, maka mintalah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka Tuhan mendengar dan menjawab doamu. Kita jangan kalah dengan orang-orang yang penyembahan berhala. Tiap pagi bakar dupa dan pai-pai kepada Dewi Bulan, minta rezeki. Setelah itu dupanya ditaruh di tempat. Setelah itu sorenya pun begitu. Terima kasih Dewi Bulan, kau sudah memberkati aku pada hari ini. Cie-cie gitu ya. Itu kepada dewa. Nah, kita punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah mampu memberi engkau rezeki. Pernah enggak kau minta setiap hari rezeki?
Doakan anakmu, baik yang ada di sini maupun yang ada di sana, sedang bekerja atau sedang berusaha. Doakan supaya ada perlindungan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang sudah punya anak, yang belum bapak-bapak jangan dulu bilang amin. Ya, amin. Doakan. Jangan tiap hari anakmu dengar, anak kurang ajar, anak bodoh, anak sial, anak kayak monyet. Itu kan hal-hal yang merendahkan, membuat dirinya terkungkung pada perkataan itu yang mengekang hidupnya. Nah, itu tidak benar. Itu sebuah doa yang salah. Tapi doa orang Kristen, doa yang benar adalah punya pengharapan, punya hal yang benar, yang positif yang Allah inginkan dalam hidup kita. Amin. Doakan anakmu, doakan suamimu. Tapi Pak, suami saya itu biar bagaimanapun didoakan tidak akan bertobat. Nah, ini ya sudah diimani dari awal. Jangan, saudara Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Tidak ada manusia tidak bisa bertobat. Orang penjahat sekaliber Rasul Paulus pun yang namanya Daud Saulus, yang menganiaya orang Kristen, yang membunuh orang Kristen, tapi toh bisa bertobat. Nah, itu dia melebihi daripada suamimu. Berarti suamimu kan belum pernah membunuh, belum pernah menganiaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Berarti dia bisa bertobat. Amin. Jadi kita harus punya roh yang hidup. Kalau kita memiliki roh Allah yang hidup, berarti kita dapat memiliki kuasa untuk supaya mempertobatkan atau menasehatkan atau memberkati, ya, mengurapi setiap siapa yang kita doakan. Ada kuasa. Nah, oleh karena itu ini berbicara juga bahwa ketika engkau hidup, ketika engkau melayani dengan roh yang hidup. Roh yang hidup punya jiwa yang aktif. Roh yang hidup punya pemikiran yang positif. Jiwa roh yang hidup memiliki satu satu urapan yang ada kuasa, ada mujizat. Nah, oleh karena itu ketika kita ambil contoh melayani juga, maka harus punya roh yang hidup. Ya. Waktu datang memuji-muji Tuhan di kursi, walaupun kau sudah tidak melayani atau tidak melayani di depan, harus punya roh yang hidup di kursi. Amin. Kadang-kadang saya lihat ada penyanyi kalau di depan, semangat luar biasa. Begitu di kursi dia tidak melayani pada hari itu, dia begini saja. Ya gitu saja, tapi menghayal terus. Setelah itu dia buka HP lagi. Nah, itu bukan roh yang hidup. Roh yang hidup itu punya jiwa yang semangat menyala-nyala. Dia Roh Kudus itu seperti api yang membakar jiwa kita. Amin. Tidak dingin, jadi panas. Matius pasal 3 ayat 11. Mari kita buka bersama-sama. Matius pasal 3 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 3 ayat 11. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan apa? Dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia, siapa Ia? Yesus akan membaptis kamu. Akan. Jadi waktu itu terjadi, belum terjadi. Tapi begitu Yesus mati dan bangkit, kemudian dia berjanji kepada murid-muridnya. Waktu murid-muridnya berkata, Tuhan, kamu akan pergi dan tinggalkan kami,
Terus siapa akan menolong dan menyertai kami? Dan Yesus berkata, aku akan mengirimkan kepadamu roh penolong. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, berkumpullah di sini dan berdoa. Dan waktu itu Yesus naik dan mereka murid-muridnya berkumpul tiap hari di situ berdoa, dan akhirnya tiupan angin hebat datang dan mengurapi mereka, dan itulah mereka berbahasa lidah, mereka bernubuat. Itulah Roh Kudus yang datang menolongi mereka sampai saat ini, menyertai orang yang percaya. Roh Kudus. Terus kapan dengan api? Waktu ketika sudah meninggal, maka kita akan disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Amin. Dimurnikan, sama seperti tukang emas mau serat, waktu emas saudara yang pakai cincin, pakai itu dikumpulkan, lalu dimasak. Begitu dimasak, dia menjadi cair, lalu disiram di air keras, ya, bahan kimia. Begitu di dalam air keras, dia terhambur. Kemudian ada alat dia turunkan seperti tembaga, kayak kawat besar, tembaga. Disitulah kumpul perak, tembaga menyatu. Lalu yang murni, itulah emas. Dia ambil lagi yang murni, emas murni, baru dia masak untuk menyatukan yang tadinya emas itu yang bercerai-berai, dia nyatukan dan kembali menjadi emas murni. Itulah saudara nanti saatnya ketika kita meninggal, Tuhan akan memurnikan kita dengan api. Yang dulu kita ada keinginan berbuat dosa apa semua dalam tubuh ini, lalu ketika dia sudah murnikan, dia pisahkan itu, dan kemurnian jiwa itulah dia masuk ke surga. Amin. Masuk ke surga, dan dia menggantikan tubuh ini menjadi tubuh kemuliaan dan tubuh tak bercacat. Tubuh tak bercacat, dan semua kita di situ akan menjadi cerah. Tidak lagi ada yang berjerawat. Nah, ya, tidak ada lagi yang mengeluh, aduh hidung saya kok mancung sekali atau pesek. Aduh, kenapa mata saya kecici satu yang besar. Tidak ada lagi, semua disempurnakan tubuhnya. Amin. Demikian lebih jiwanya. Amin. Amin. Tidak ada lagi niat berbuat dosa. Tidak ada niat lagi untuk kawin menengawin. Itu kalau surga kita. Tapi kalau surganya orang seberang, itu mereka kalau meninggal, kalau yang pria akan dapat 70 bidadari. Ya silakan, mau ikut kita atau mau ikut surganya mereka. Kalau surga kita berbeda, tidak ada kawin-mengawin. Tapi kalau mereka 70 bidadari. Akhirnya baru-baru ini karena terus protes yang perempuan, kenapa cuma laki-laki yang dapat 70 bidadari? Terus perempuannya, kami kemana? Kalau mereka, suami kami kemudian masuk surga, terus mereka punya istri 70, terus saya sama siapa? Apakah saya dengan suamiku lagi dengan itu, dengan 70? Saya nggak mau dong. Akhirnya baru-baru ini ada viral, Ustadz berkata, ternyata setelah saya pelajari kitab kita, ternyata bukan cuma pria yang dapat 70 bidadari, ternyata wanita juga dapat 70 bidadara. Ada yang masuk akal? Saya mohon jangan tinggalkan kekristenanmu hanya karena wanita. Jadi di sana itu, di surga, tidak ada kawin mengawin, tidak ada niat lagi mengumpulkan harta benda, tidak ada lagi kesusahan, tidak lagi penderitaan sakit penyakit. Amin. Amin. Itu luar biasa. Pernah saudara hidup di kampung? Apa bedanya saudara hidup di kampung yang ada tanah luas, terus dan hidup di kota? Di kota kita tidak ada tanah luas, saudara. Ini rumah kita 6 meter, panjang 12. Di kanan tidak ada kebun, sudah rumah orang. Bahkan batu merah pun satu bata itu dibagi 2 dengan tetangga. Jadi kalau mereka berteriak, kita dengar. Mereka bicara, kita dengar. Tidak ada lagi tanah. Kita harus bersusah-susah payah untuk cari uang. Tapi orang kampung tidak sulit. Apa? Mau cabai, tanam cabai 1 biji, tumbuh cabai, mereka nikmati cabai, tomat, padi,
ayam, bisa mereka beternak. Mereka tidak susah. Makanya organisasi kita, kalau mereka merintis di desa, beda dengan merintis di kota. Kalau di desa, setiap bulan para perintis kita cuma kasih 250.000 per bulan. Kalau di kota, perintis kita kasih 750.000. Kok beda? Bedanya adalah mereka hidup di desa tidak susah. Kalau kita di kota, itu banyak permintaan. Mau beli baju lah, mau beli sepatu lah, mau pakai lipstick lah, mau makan yang enak lah, ya itu kalau di kota. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hal yang terindah adalah ketika kita memiliki Roh Kudus, Roh Allah. Itu yang memberi kita damai, sejahtera, sukacita tetap melekat di hati kita. Walaupun ada kesulitan, kita percaya di balik kesulitan itu ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban Tuhan, ada mujizat. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kedua dikatakan persembahkan hidupmu yang kudus. Hidup kudus itu identik dengan Roh Allah. Tuhan Yesus kudus. Hidup kudus adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup kudus tidak menajiskan diri kita. Firman Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal apa yang kita lakukan yang Tuhan tidak kehendaki. Persembahkanlah hidupmu yang kudus. Ya. Kudus itu beda dengan bersih. Kalau bersih itu berbicara tentang ketika hal-hal yang kotor di lingkungan saudara butuh kebersihan. Tapi masalah Roh Kudus, kudus itu berbicara tentang roh dan jiwa. Bukan berbicara tentang tubuh itu, tetapi identik berbicara tentang roh saudara dan jiwa. Jadi oleh karena itu Allah ingin supaya bahwa ketika kita ibadah yang benar di hadapan Tuhan, ibadah yang sejati adalah kita harus menjaga kekudusan sebagai anak Allah. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, supaya kita imani, amin. Kita berusaha hidup benar, kita berusaha hidup kudus. Kadang-kadang kita jatuh bangun, tetapi kita berusaha untuk hidup benar, hidup kudus. Berusaha. Roma 17 ayat 11. Mari kita buka bersama-sama Roma 17 ayatnya yang ke-11. Roma 17 ayat ke-11. Oh salah ya, tidak ada Roma 17. Yohanes 17. Oh iya, Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini berbicara tentang kekudusan, supaya kita sama seperti Kristus, sama seperti Bapa. Ya Bapa, doa daripada Yesus, tolonglah umatmu, tolonglah mereka, supaya pelihara mereka di dalam kekudusan. Amin. Pelihara mereka di dalam kekudusan. Yang ketiga, hal yang ketiga yang Rasul Paulus berkata bagaimana ibadah yang sejati sebagai orang Kristen adalah persembahkanlah persembahanmu, hidupmu yang berkenan kepada Allah.
Berbicara yang berkenan itu berbicara tentang hidup sesuai firman. Apa yang diminta oleh Tuhan, apa yang tidak. Pernah kita diajarkan atau mendengar khotbah atau firman Allah tentang persembahan yang benar yang dilakukan oleh manusia yang pertama, yaitu siapa? Kain dan Habel. Kain dan Habel disuruh oleh Tuhan mempersembahkan persembahan yang benar. Lalu Kain mempersembahkan persembahan. Habel pun mempersembahkan persembahan. Tetapi di antara kedua mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah, ada hal yang tidak berkenan ketika mereka mempersembahkan persembahan. Jadi ini berbicara tentang ketika Tuhan minta kita, ketika Tuhan minta sesuatu kepada kita, maka seharusnya kita mendengar apa kata Tuhan, dan itu yang kita lakukan. Bukan kita berdebat kepada Tuhan, lalu kita katakan, Tuhan engkau tidak jujur, Tuhan engkau tidak baik, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kekerasan hati kita, melakukan sesuatu yang menurut pikiran kita, kedagingan kita, dengan ukuran-ukuran kita, dan sesuai dengan logika kita. Lalu apa yang kata Tuhan kita tidak lakukan. Kita lakukan apa menurut kita. Itu dikatakan tidak berkenan. Saya ingat waktu mau masuk sekolah kitab, waktu saya tinggalkan pekerjaan, tinggalkan cita-cita, lalu orang tua saya melarang saya masuk sekolah Alkitab. Lalu kemudian saya minta Bapak Gembala saya waktu itu minta tolong bicara kepada orang tua saya. Lalu akhirnya setelah saya komunikasi dengan Bapak Gembala bahwa saya benar-benar dipanggil Tuhan, melayani Tuhan untuk masuk sekolah Alkitab, lalu Pak Gembala bersedia untuk bertemu dengan orang tua saya. Waktu bertemu dengan orang tua saya, dia berkatakan hal ini, berkenan kepada Allah. Dia berkata kepada orang tua saya, Ibu dan Bapak, karena ini menyangkut tentang Tuhan, karena saya sudah bicara dengan John, dia nekat. Dia berkata dia mau melayani Tuhan. Dia berkata ini memang sudah panggilan Tuhan dan dia siap tinggalkan pekerjaan dan cita-cita. Kalau ini berkenan kepada Allah, maka Allah akan pelihara Bapak dan Ibu, tidak perlu khawatir. Tapi persoalannya, hal yang berkenan ini, ayah dan ibunya harus berkenan melepaskan dan menyekolahkan dia. Akhirnya bapak saya berkenan, oke, kalau itu memang panggilannya. Akhirnya mama pun dalam keadaan terpaksa, mama saya bilang, oke, tidak apa-apa kalau dia mau, memang itu panggilan Tuhan. Tapi setelah itu, dia berkata kepada saya, ya sudah, pergi sekolah kitab sana. Tapi mama tidak akan keluarkan uang sepeser pun. Berkenan tapi sesuai dengan pikirannya, tidak mau. Ya udah, relakan tapi tidak berkenan. Itu saya ingat. Dan akhirnya puji Tuhan dapat sponsor namanya beasiswa kerja. Akhirnya saya nekat pergi sekolah kita. 1 tahun kemudian orang tua saya mau bayar. Dia telepon dan John, saya kasihan kamu kurus. Iya, saya cuma makan ini, tidak ada beli apa di luar. Ya udah, nanti mama kirim uang, bayar uang sekolahmu supaya kamu tidak jadi beasiswa kerja saja, karena harus kerja di sekolah. Jadi saya bilang, oh iya makasih Pak. Tapi akhirnya Roh Kudus bicara, Pak kalau bisa bayar setengah saja, nggak usah sepenuhnya. Oh kenapa? Tidak apa-apa.
Ya udah, saya ambil separuhnya. Setelah itu separuhnya dikasih juga untuk sekarang sudah dapat. Jadi tahun kedua saya sekolah kitab sudah dapat namanya uang untuk belanja. Wah, puji Tuhan, saya senang. Akhirnya disitulah saya mulai agak sedikit gemuk ya, sedikit berisi karena ada isi lagi. Artinya selama di sekolah kitab cuma makan tahu tempe telur sayur, itu saja. Satu bulan satu kali baru dapat ikan. Tetapi yang saya mau berbicara sini adalah hal yang berkenan. Ketika Allah minta supaya persembahkanlah hidupmu yang berkenan kepada Allah, ini berbicara tentang firman. Dengarkan firman, lakukan firman dengan perkenanan dengan imanmu, maka itu akan terbukti. Berbicara tentang firman adalah berbicara tentang suara Tuhan. Karena di dalam Yohanes pasal 1 jelas di situ dikatakan firman itu adalah aku, kata Yesus. Jadi firman itu adalah suara Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk supaya kita tahu bahwa dalam ketika kita mendengar suara firman itu, perjelas apakah firman itu adalah firman yang tidak ditambahkan atau firman yang murni dari Alkitab. Karena kadang-kadang kita mendengar ada tiba-tiba ada firman. Waktu kita menggeluti sesuatu masalah, terus kita mendengar, tiba-tiba kita mendengar firman. Firman yang kita dengar adalah seperti suara, atau dari mana itu? Kita mendengar seperti ada suara. Tapi kemudian ujilah aku, ujilah firman itu, ujilah suara itu. Apakah itu berasal dari Tuhan sesuai dengan firman atau bukan? Kalau perkataan itu ditambah-tambahkan keinginan hati kita atau keinginan di mana kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat memakai firman tetapi dia tambahkan, itu menjadi masalah. Sama ketika Yesus Kristus dicobai oleh iblis. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa yang iblis lakukan? Dia berbicara kepada Yesus waktu itu, betul? Dia pakai Alkitab, betul? Iblis pakai Alkitab untuk berkata kepada Yesus. Dia berkata begini, sesuai firman Allah berkata, engkau adalah anak Allah. Maka jatuhkanlah dirimu, maka akan ada tangan Tuhan yang menopang engkau. Wih, benar. Dia kan anak Allah. Benar. Ada tangan Tuhan yang menopang engkau, benar. Tapi kata jatuhkanlah dirimu. Ini. Lalu Yesus berkata, bukankah ada dalam Alkitab berkata, firman Allah berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Pernah suatu ketika seorang pengusaha berkata begini, waktu iblis datang, karena dulu sebelum jadi Kristen dia setiap tahun dia korbankan kerbau atau sapi. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa kerbau atau sapi, dia korbankan kambing. Itu setiap tahun. Setiap tahun ini pengusaha, karena dia punya pabrik, banyak karyawan. Suatu ketika dia sudah menjadi orang Kristen. Waktu ketika dia sudah menjadi orang Kristen, dia tidak korbankan seperti tahun-tahun yang lalu. Lalu datanglah iblis. Ini betul, ini kisah nyata. Datanglah iblis, terus merasuk satu orang pegawainya. Waktu perempuan itu kerasukan setan, lalu setan itu berbicara, mana bosmu? Panggil bosmu. Dia harus korbankan korban. Kalau tidak, saya ambil dari antara kalian sebagai korban. Wih, takut semua pegawainya. Hanya ditelepon bosnya suruh datang. Terus bosnya bilang apa? Waktu iblis itu lihat, terus iblis itu bicara, ini yang perempuan dirasuk. Dia bilang, mana itu korban? Terus dia bilang, oh tidak bisa, saya sudah jadi orang Kristen, saya tidak mau lagi korban begitu. Kalau gitu kambing, tidak.
Kalau gitu ayam, tidak. Terus dia bilang, kalau gitu saya tenggelamkan kapal. Dulu dia punya kapal laut. Dia bilang, coba. Ketika dia berkata coba, betul. Itu kapal, ya dia punya kapal kayu. Dia muat barang menuju ke Surabaya. Pulangnya dia muat terigu, gula, macam-macam. Sebelum sampai ke Makassar, tenggelam. Itu baru satu. Ada hal yang lain tapi saya tidak perlu beritahu. Tapi saya mau katakan di sini, kita punya kuasa, tetapi janganlah memakai kuasa itu untuk kemudian kita gagal memakai kuasa itu karena kita tidak tahu firman. Saya ulangi, kita punya kuasa, tapi kalau saudara tidak punya firman Allah, saudara tidak mengetahui firman Allah, maka saudara bisa gagal memakai kuasa itu. Kuasa dari Tuhan, saudara gagal menggunakan karena saudara tidak tahu firman. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu firman. Sama seperti, kita berani sama polisi atau apa, melanggar apa semua. Terus kita pakai kuasa. Kuasanya siapa? Saya punya rekan polisi di Polda. Namanya siapa nama ini? Tidak, tetap kamu ditilang. Wah, dia lapor. Karena dia tidak tahu undang-undang, maka dia dikenakan pasal demi pasal. Akhirnya dia tambah marah. Akhirnya dia melawan polisi di jalan raya. Akhirnya di sel, ditahan. Polda tidak bisa apa-apa. Backing atau kekuatannya tidak bisa bawa apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak tahu peraturan undang-undang. Jadi saya mau beritahu saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu tentang firman Allah. Maka bacalah firman Tuhan. Sehingga ketika iblis datang mencobai kita, atau hal-hal di dalam dunia ini coba mau menjerat kita, karena kita tahu akan firman Allah, maka kita tahu cara menggunakan firman itu. Sehingga ketika kita memperkatakan firman itu dan berdoa dalam nama Yesus, maka mujizat terjadi di dalam hidup kita. Amin. 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 Ada orang tahu firman, tapi dia tidak tahu tentang mulut ada kuasa, sehingga dia pakai mulutnya untuk berkata-kata yang tidak baik. Hanya gagal. Makanya Tuhan, kenapa engkau tidak mendengarkan doaku Tuhan? Karena gagal akan firman Tuhan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita tahu akan firman Allah. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita punya iman, tahu firman Allah, maka kita tahu bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Kadang-kadang kita harus menanggung penderitaan, kadang-kadang kita harus menanggung masalah, tapi Tuhan berkata kadang-kadang itu adalah jalan yang terbaik sesuai dengan rencana Allah. Sebab Tuhan berkata, ketika engkau mengucap syukur, ketika engkau memfirmankan firman itu, maka engkau punya kekuatan untuk menghadapi masalah itu. Sebab di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Amin. Amin. Jadi kalau saudara tahu firman, wah luar biasa. Wah berarti kita diberkati dong. Ini contoh satu. Wah kita diberkati dong. Maka panggillah suamimu, panggillah istrimu, panggillah anak, berdoa. Berdoa sepakat. Tuhan berkati keluarga kami, berkati rezeki kami, berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, berikan hikmat bagi kami, berikan hikmat kepintaran bagi anak-anak saya. Itu yang kita harus doakan. Amin. Nah, itu yang terjadi. Inilah yang dimana Tuhan ingin supaya kita menjadi manusia Allah yang sejati. Kesimpulannya adalah manusia Allah yang sejati bukan pada saat ibadah, tetapi pada saat dimana engkau mempersembahkan hidupmu sepenuhnya, mempersembahkan kekudusanmu, mempersembahkan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah. Ketika engkau melakukan atau melaksanakan, barulah ketika itu kau meminta kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil. Percaya. Jangan pernah ragu sedikit pun.
percaya, dan lakukan. Ketika engkau sudah dibukakan kesempatan, pintu waktu kesempatan itu, raihlah kesempatan itu. Berusaha, jangan tinggal diam, berusaha untuk meraih. Salah satu seorang sukses, kunci sukses adalah ketika dia rajin. Kunci sukses adalah ketika dia meraih kesempatan. Kunci sukses adalah ketika dia menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Kunci sukses, jadi kalau saya bicara tentang kunci sukses, itu banyak buku tentang kunci sukses. Saudara bisa belajar. Tapi cukup Alkitab berkata, bukalah hatimu bagi Tuhan, maka Tuhan buka hatinya bagimu. Disitulah engkau akan terbuka pikiran dan hatimu untuk menerima hal-hal kebaikan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Saya minta pemain musik sehingga semuanya berdoa. Bapa Surgawi, kami telah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya Roh-Mu Tuhan akan terus berbicara kepada sidang jemaat. Dari setiap hati yang ada, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, agar benih firman Allah tinggal diam, berakar, dan berbuah-buah lebat. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh Tuhan mempersembahkan hidup kami dengan benar, mempersembahkan kekudusan kami dengan benar, mempersembahkan yang berkenan kepada Allah. Maka itulah ibadah kami yang sejati. Urapi dan berkati jemaat-Mu dengan Roh Kudus, agar menuntun kami umat-Mu, menuntun kami untuk melakukan kebenaran dan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan ingin beri, dan memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kami, baik dalam segi iman maupun dalam segi materi. Tuhan sanggup memberkati kami semua. Tolong kami Tuhan dari setiap masalah persoalan. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya oleh bilur-bilur kuasa dari Yesus yang sakit dalam nama Yesus, kami jamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa mujizat menyertai dan memberkati tubuhmu, memberkati jiwa, memberkati roh. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan mengurapi engkau, dan terimalah berkat Allah. Damai sejahtera Tuhan mengalir atas engkau sekalian. Dan lihatlah apa yang akan datang di dalam kehidupanmu, yaitu kuasa Tuhan, menyertai suara Tuhan yang ingin memperkatakan kepadamu sekalian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, inilah saatnya di mana kami juga ingin menerima perjamuan kudus, perjamuan bersama Tuhan Yesus, menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus yang tercurah dan memerapikan semua sebagai umat Allah. Berkati Tuhan kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Urapi hamba yang melayani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya.